Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi amarna al-ittisama bihablillahi matin. Salatu wassalamu ala sayyidil mursalin Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi al-mujahidin at-tahirin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Liridhoillah wali syafaati Rasulillah wali kulli niyatin as-salihah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi firli wa liwalidayya wa li jami'il mu'minina amin. Bapak Ibu dan teman-teman rahimakumullah. Alhamdulillah. Binikmatillah pagi hari ini kita bisa bersilaturahmi bersama-sama, ngaji bersama-sama. Masya Allah, anugerah yang sangat indah. Bangun subuh dalam keadaan sehat walafiat dan mendapatkan semangat untuk beribadah. Dilanjutkan dengan ngaji bersama dan silaturahmi bersama. Mudah-mudahan kita istiqomah. Allahumma amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu rahimakumullah, pagi hari ini kita lanjutkan ngaji kita Tadabbur Al-Quran. Kita sudah sampai di surat Al-Maidah ayat 106 pagi hari ini. Yang lalu kita baca dan kita pelajari, kita tadabburi bersama-sama Al-Maidah ayat 105. Ya, kok dari 107. Sekarang kita lanjutkan di ayat 106. Ya, Bapak Ibu yang ada di rumah dipersilakan bisa membuka mushaf atau aplikasi. Kita belajar bersama-sama. Surah Al-Maidah ayat 106 ini menurut sebagian mufassir disebutkan sebagai satu di antara beberapa ayat yang paling rumit dari sisi pemaknaan bahasa maupun maknanya. Ya. Mari kita kaji, mari kita tadabburi bersama-sama. Insyaallah kita bisa belajar dari ayat ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Maidah 106. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Sekali lagi, kalau ada ayat orang yang beriman, berarti ini turun di periode apa? Madinah atau Makkah, Bapak Ibu? Madinah atau Makkah, Bapak Ibu? Madinah, Madinah Pak. Madinah, ya betul. Ini untuk orang-orang yang beriman, ya. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, syahadatu bainikum, persaksian di antara kalian. Idza hadara ahadakumul maut, ketika telah datang kepada salah seorang di antara kalian kematian. Hinal wasiyyatisnani, sedangkan ia berwasiat, maka ada dua orang. Dzawa adli minkum, yang adil di antara kalian. Ya, maksudnya kalau ada tanda-tanda kematian dan seseorang akan berwasiat, maka dia harus mengambil dua orang saksi yang adil. Minkum, di antara kalian, maksudnya kalian ya orang-orang yang beriman. Kan tadi mukhatab atau pembukanya tadi kan wahai orang-orang yang beriman.
Jadi ambil 2 orang saksi dari orang yang beriman. Kira-kira ada orang yang mau meninggal dunia, dia mau berwasiat, jangan hanya kepada 1 orang. Ya, ini untuk menjaga objektivitas pesan dalam wasiat tersebut. Sehingga dengan demikian, Bapak Ibu, kadang-kadang ini dalam keluarga muskilah, ya, ada masalah karena saling ngeklaim. Wah itu tanah yang dekat pasar itu dulu wasiatnya Bapak itu untuk saya, anak yang paling barep, anak yang paling ganteng dewe, yang paling ganteng. Kapan itu wasiatnya? Ya itu pas di rumah sakit. Ada saksinya nggak? Ya saya sendiri. Nah, itu kurang kuat. Ya, meskipun itu benar, sebaiknya pada saat mau berwasiat itu panggil orang kedua, ya, untuk sama-sama menjadi saksi. Dan kalau kita punya luxury untuk bisa memilih, ya misalnya di rumah sakit, ya dekat dengan sanak saudara, ambillah 2 orang saksi yang orang itu terkenal orang yang adil, orang yang amanah, orang yang solih. Ya. Kalau mau berwasiat, Bapak Ibu jangan sendirian. Kalau dalam hukum positif itu biasanya ada notaris, ya dicatat oleh notaris. Nah, kalau kita, ya kalau mau notaris bagus, karena profesi yang diakui oleh negara untuk melakukan tugas-tugas pencatatan semacam ini salah satunya. Tapi kalau tidak, minimal cari 2 orang yang adil, yang terkenal adil, solih, tahu tentang wasiat, bahwa wasiat itu perlu dijaga dan sebagainya. Ya, jangan malah sengaja sendirian, sendiri-sendiri aja. Itu bisa menimbulkan banyak godaan syaitan. Ya, apalagi kalau nanti wasiatnya terkait dengan harta warisan. Ya, kalau wasiatnya utang biasanya pada lari gitu ya. Ini saya punya utang di sana tolong bayar ya gitu. Nah, tapi kalau wasiatnya, oh itu ada perusahaan, bapak itu di sana, ada sim apa deposito di sana, ya. Ada tabungan tanah di sana. Ya. Nah, untuk menjaga agar tidak terjadi fitnah dan juga tidak muncul godaan-godaan syaitan, panggillah 2 orang saksi yang adil. Ya, banyak kejadian. Belum lama saya mengalami juga, bukan orang yang memberikan wasiat, saya kan belum meninggal ya, tapi mengalami efeknya. Ada keluarga yang wakaf tanah di satu daerah, saya tidak sebutkan namanya. Udah ini keluarga udah mantap wakaf semua, jebret. Setelah diproses, sudah dicatat akta wakaf dan sebagainya, tiba-tiba ada keluarga yang mengatakan, sebentar, saya ada keberatan. Sebagian dari tanah ini itu sama bapak dulu sudah diwasiatkan untuk saya. Nah, saudara-saudaranya nggak ada yang tahu. Nah, saksinya mana? Ya nggak ada. Waktu itu bapak lagi sendirian, saya lagi sendirian. Yang begini-begini itu bagian dari apa eh, resiko, bagian-bagian dari timbul eh, bahaya. Bahaya apa ya? Berarti bahaya congkrah, bahaya perpecahan, bahaya. Ya untung ini lagi bicaranya soal tanah yang mau diwakafkan. Ya kalau enggak sama-sama rebutan warisan. Waduh, orang tuanya nangis di alam kubur mengharapkan doa dari anak cucunya ribut rebutan warisan. Ya maka berhati-hati, salah satunya kalau berwasiat itu panggil 2 saksi
minkum dari orang-orang yang beriman, zawa adlin yang punya atau yang terkenal atau dikenal sebagai orang yang adil. Au akharani min ghairikum, atau bisa juga mengambil saksi dua orang dari selain kalian. Selain kalian itu maksudnya ya selain orang yang beriman. Oh, boleh ya ngambil saksi dari orang yang tidak beriman. Ada catatannya, ya, belum selesai. Makanya dibiasakan itu utuh menerima pesan, jangan sepotong-sepotong. In antum dorabtum fil ardi. Jika kalian sedang dalam perjalanan di atas muka bumi, fa'asobatkum musibatul maut, lalu kemudian kamu ditimpa musibah kematian. Jadi maksudnya kalau sedang safar, sedang dalam perjalanan, atau intinya dalam situasi terbatas, ya terbatas ini safar contohnya. Dan dalam perjalanan keluarga semua ada di Jogja. Nah, perjalanan sedang ke Kanada misalnya. Nah, di sana nyari orang yang beriman susah. Nah, carilah, boleh, ya. Tetapi harus tetap dua orang. Dalam keadaan memang tidak ada orang yang beriman, maka dalam hal wasiat, sekali lagi saya garis bawahi, dalam hal wasiat boleh mengambil saksi ghairikum, ya, yang bukan selain kalian, yaitu orang-orang yang beriman. Maksudnya selain kalian berarti selain orang yang beriman, boleh mengambil orang-orang non-muslim, ya, jika memang situasi terbatas akses kepada orang-orang muslim, orang yang beriman yang adil itu sangat minimalis, misalnya sedang dalam perjalanan, ini namanya orang mati kan, orang meninggal dunia kan nggak bisa diundur. Sebentar, sebentar Pak Malaikat, boleh nggak kita mengajukan banding? Kita lagi dalam perjalanan nih, nggak ada orang yang keluarga di sini, nggak ada orang-orang yang beriman di sekitar sini. Boleh nggak meninggalnya diundur seminggu saja? Ya, nanti kalau manusia bisa dijawab wani piro. Ya kan kalau malaikat kan tidak begitu, ya. Maka tidak bisa maju, tidak bisa mundur. Walau saatan, meskipun hanya sesaat saja, meskipun hanya sedetik saja, maka bisa mencari saksi meskipun non muslim, ya, dua orang juga, ya, dua orang juga. Sekali lagi dalam kondisi terpaksa, dalam kondisi terbatas. Nah, lalu selanjutnya tahbisunahuma min ba'dis sholati fayuqsimani billahi inirtabtum la nashtari bihi thamana walau kana dha qurba. Nah, ini nih yang salah satunya disebut paling rumit bahasanya, ya. Tahsibunahuma min ba'dis sholati fayuqsimani billah. Jika kamu ragu dengan kesaksian dua orang ini, tahan, tahan mereka min ba'dis sholati, setelah sholat. Sebagian ahli tafsir menyebutkan setelah sholat asar. Fayuqsimani billah, lalu minta mereka bersumpah dengan nama Allah. Irtabtum la nashtari bihi thamanan walau kana dha qurba. Thamanan walau kana dha qurba. Bersumpah kalau kamu ragu-ragu, ambil itu dua orang saksi, tahan mereka setelah sholat, membahadi riwayat setelah sholat asar. Kenapa setelah sholat asar? Orang Arab, ya, eh, apa sangat percaya bahwa salah satu waktu yang sakral untuk bersumpah itu setelah asar, ya. Karena ini kemudian disebutkan dalam Al-Quran, meskipun sekali lagi
tidak disebutkan sholat asar dalam ayat ini, tapi sebagian tafsir menyebutkan sholat asar. Maka kemudian juga menjadi apa namanya salah satu yang disarankan oleh para ulama kalau mau bersaksi waktu yang paling pas itu setelah asar, ya, bersumpah, ya, bersumpah, ya, dan kemudian bersaksi. Kalau mengikuti ayat ini yang tidak menyebut sholat asar, maka sebagian besar para mufassir menyebutkan yang penting setelah sholat. Jadi kalau ada orang mau bersumpah, itu cari waktu setelah sholat. Kesimpulannya, orang yang bersumpah itu diambil sumpahnya setelah sholat, lebih afdol sebagian ulama menyebut setelah sholat asar. Nah, ini untuk sumpah apapun. Ya, untuk sumpah apapun. Nah, ini dalam konteks ini, kalau sudah ada dua orang yang bersaksi, tapi kita ragu-ragu akan kesaksiannya, karena ada indikasi-indikasi tertentu, ya, maka kita minta mereka bersumpah. Ini Mimba di riwayah menyebut bahwa turunnya ayat ini didahului dengan peristiwa. Ketika waktu itu ada dua orang yang belum beriman berdagang, ya, lalu kemudian tuannya meninggal dunia, kebetulan tuannya adalah Muslim, lalu dua orang ini bersepakat untuk berbohong. Mereka menyembunyikan salah satu harta yang sangat mahal waktu itu, semacam piala yang bersalut emas. Disembunyikan oleh mereka, lalu ketahuan. Nah, lalu kemudian mereka diambil sumpahnya. Riwayat yang lain menyebutkan ini adalah kisah tentang dua orang Nasrani. Ya. Mbak di riwayat menyebutkan ini adalah riwayat dua orang Nasrani yang menjadi semacam staf, ya, dari seorang Muslim yang berdagang ke Syam dan dalam perjalanan meninggal dunia. Lalu dua orang ini mengambil saksi, jadi saksi. Tapi karena ragu-ragu, maka dua orang ini diambil sumpahnya. Ya, ini riwayat yang lain menyebutkan kisah tentang dua orang Nasrani yang diambil sumpahnya karena mereka menjadi saksi atas wasiat dari tuannya. Ya, yang menyebut riwayat ini adalah Tamim Ad-Dari yang waktu itu belum masuk Islam dan Adi bin Bada yang berasal dari Bani Syam. Nah, pelajaran yang kita petik dari ayat ini sampai di sini adalah jangan bermain-main atau jangan mudah-mudah bersumpah atas nama Allah tentu saja. Tapi kalau memang dibutuhkan, ambillah sumpah. Ya. Dan waktu yang paling baik untuk bersumpah atau mengambil sumpah atau menanyakan sumpahnya adalah setelah sholat, wabil khusus setelah sholat asar. Ya. Di dalam sumpah ini dicontohkan dalam ayat ini. La nashtari bihi thamana walau kana dha qurbah. Kami tidak akan mengambil keuntungan dengan sumpah ini walaupun dia adalah kerabat atau keluarga kami. Ya. Wala naktumu syahadatallahi, dan kami tidak akan menyembunyikan kesaksian Allah. Inna idzal laminal athimin, kalau kami menyembunyikan kesaksian Allah, maka kami termasuk orang-orang yang berdosa. Maksudnya menyembunyikan kesaksian Allah adalah Allah itu kan pada dasarnya menyaksikan seluruh perilaku dan sikap ucapan kita. Ya. Kalau ada orang yang berbohong, itu artinya menyembunyikan kesaksian Allah. Nah, Allah melihat kok, Allah tahu kok. Tapi ada orang yang tega berbuat
curang, ada orang yang tidak jujur, maka sama saja dia menyembunyikan kesaksian Allah. Nah, itu termasuk asimin, termasuk orang-orang yang berdosa. Maka hati-hati, ya, jangan mudah bersumpah. Sumpah loh, sumpah atas nama Tuhan, atas nama Kanjeng Nabi Muhammad. Itu kadang-kadang kan orang terlalu mudah ngomong seperti itu. Ya, jangan terlalu mudah ngomong sumpah-sumpah, apalagi sumpah atas nama Allah dan sumpah yang memang diterima oleh kita semua adalah sumpah yang atas nama Allah. Ya, kalau sampai bersumpah atas nama Allah, sedangkan dia menyembunyikan fakta, para saksi di pengadilan termasuk ya dan disetel oleh pengacaranya, ngomong begini-begini, padahal asalnya tidak. Ya, hati-hati kalau bersumpah atas nama Allah, ya sementara fakta-fakta disembunyikan, minal athimin termasuk orang-orang yang berdosa. Nah, tapi kalau memang dibutuhkan untuk hal-hal yang penting seperti wasiat tadi, kita ragu-ragu, ada indikasi-indikasi tertentu yang membuat kita ragu, ambil sumpah. Ya, wabil khusus, sumpah setelah sholat, wabil khusus lagi setelah sholat asar. Jadi pelajaran buat kita juga, ya apabila mengambil saksi, ambillah saksi dari orang yang beriman dan adil. Ya. Jika tidak bisa, tidak menemukan orang yang beriman dalam keadaan wasiat, di mana wasiat itu berkaitan sama ajal yang tidak bisa ditunda lagi waktunya, maka boleh mengambil saksi dari non-muslim 2 orang, tapi nanti tetap diambil sumpahnya. Kalau saksinya orang yang beriman, ajak sholat sekalian setelah sholat bersumpah. Kalau saksinya orang yang tidak beriman, kita sholat, kita suruh tunggu, setelah sholat kita ambil sumpahnya. Demikian kurang lebih ngaji kita pagi hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilafan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu dan teman-teman semuanya. Mohon maaf atas segala kekurangan dan